Sahabat YKB, senang dapat kembali jumpa dengan Anda dalam acara Pernikahan Bahagia bersama saya Pendeta Anustaroso, pembantu percakapan kita. Dan dalam episode kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu hal yang sangat penting dalam pernikahan yang kalau tidak ditata dengan baik dapat membuat pernikahan mengalami hal-hal yang mengejutkan, bahkan bisa menghancurkan. Yaitu apa? Komunikasi dalam pernikahan. Kita bicara mengenai komunikasi, dan untuk itu telah datang di studio narasumber kita Ibu Pinkan Margareta, MC psikolog. Yes, selamat datang Bu Pinkan. Terima kasih Pak. Apa kabar Bu? Puji Tuhan sehat. Mengajar sekarang apakah sudah onsite atau masih? Masih melalui daring Pak. Belum bisa begini Pak. Belum bisa ya? Belum bisa. Ibu Pinkan adalah psikolog di Pusat Pelayanan Psikologi di Ukrida. Betul. Juga beliau mengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan dan Keluarga. Jadi kalau kita bicara mengenai komunikasi dalam pernikahan, kita punya narasumber yang menguasai ini. Ya, jadi para sahabat, para pasutri, silakan nanti boleh mengajukan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau di chat room yang tersedia. Tentu Ibu Pinkan dengan senang hati akan merespons pertanyaan saudara. Nah, Bu Pinkan, saya mulai dengan ini Bu, dengan kalau orang menikah kan datang dari berbagai dengan perbedaan-perbedaan. Ya, bahkan sebenarnya orang yang bersaudara saja punya perbedaan-perbedaan. Nah, apa saja sih Bu yang dibawa oleh dua orang yang memutuskan bersatu dalam pernikahan, yang mereka bawa dalam pernikahan mereka yang akan mempengaruhi relasi mereka ke depan Bu? Baik Pak. Yang pertama ya Pak ya, satu kita bicara soal perbedaan persepsi. Persepsi, oke. Persepsi. Nah, saya perdalam dulu apa itu persepsi. Oke. Persepsi adalah bagaimana cara kita memahami dunia yang kita alami. Cara kita menalar, cara kita merasakan juga, begitu ya. So, seperti kacamata yang kita pakai lah. Oke. Untuk memahami setiap hal yang kita alami. Nah, mengapa persepsi berbeda? Karena persepsi adalah kombinasi dari karakter kepribadian kita, dikombinasikan dengan latar belakang sosial ekonomi kita, dikombinasikan dengan pengalaman hidup kita. Nah, kalau dari tiga hal ini saja, kita sudah mulai bisa memahami, ya pasti setiap orang akan berbeda ya, gitu. Jadi ini yang kelihatannya sederhana Pak Arlianus, tetapi orang tuh sering berpikir, ya mestinya kamu sama dong pemahamannya dengan saya gitu ya. Mestinya kamu mengerti, saya nggak usah bicara, kamu mengerti dong, gitu kan Pak. Oke, pengandaian semacam itu ya. Betul, itu sebetulnya kalimat-kalimat yang muncul karena sebuah pengertian yang kurang tepat. Yaitu, kita berpikir bahwa kita melihat atau punya persepsi yang sama. Padahal tidak. Nah, itu mungkin saya ingin sampaikan kepada para pemirsa bahwa sadarilah bahwa kita ini meskipun saling mencintai atau saling mengasihi gitu ya, but still kita membawa kacamata yang beda loh. Ketika melihat sesuatu. Nah, kalau dalam pernikahan kan misalnya Pak katakanlah tentang memutuskan bagaimana mengelola uang gitu. Kita kan sudah punya pengalaman tertentu tadi ya, kepribadiannya, value-value-nya, pengalamannya beda gitu. Jadi persepsi kita hampir pasti akan banyak bedanya. Kalau bicara mengenai value, nilai ya Bu, nilai apa sebenarnya yang paling kuat yang yang kalau tidak sama-sama difahami atau tidak dimanage dengan baik, potensial menimbulkan persoalan? Biasanya yang paling mendasar itu nilai yang sadar atau tidak sadar kita bawa dari keluarga ya. Nilai-nilai keluarga. Ya, karena itu ditanam sangat basic ya Pak. Dan seringkali orang itu unconscious bahwa itu dia bawa. Karena kan ketika kita masih kanak-kanak, bagaimana kita diperlakukan gitu ya. Karena nilai itu kan bukan cuma yang diucapkan Pak, tetapi bagaimana kita mengalami perlakuan-perlakuan. Lahirlah values misalnya. Ada keluarga yang sangat hemat kalau soal uang begitu ya. Misalnya ada keluarga yang lebih loose, lebih royal begitu. Nah, ini kan membawa atau menanam satu nilai tentang uang. Gitu misalnya, Pak. Atau yang lebih sepele lagi lah, nilai tentang kerapihan dalam satu rumah. Gitu ya. Ada yang estetik,
Ada Ya. yang besar keluarga yang estetik gitu ya, jadi rapi, indah. Ada yang fungsional, Pak. Fungsional itu artinya ya yang penting berfungsi toh, gitu. Nah, ini kan kelihatannya kecil ya Pak ya, kerikil-kerikil kecil yang kalau tidak tadi dikomunikasikan, dipahami bahwa kita berbeda, seringkali kemudian menjadi tuntutan yang apa ya Pak, berpotensi menimbulkan konflik. Apakah ada nilai yang let's say absolut yang sebenarnya bagi seorang itu ini pokoknya saya nggak bisa compromise kalau menyangkut nilai ini? Apakah atau semua nilai yang dibawa itu bisa di adjust begitu, Bu? Biasanya Pak, pada individu tuh ada 1 atau 2 nilai yang prinsipil buat dia, dan tidak bisa di istilahnya di adjust terlalu banyak. Oke. Nah makanya di situ itu bagus sekali, menjadi sangat penting ketika mau memutuskan menikah dengan siapa. Mengetahui nilai prinsipil kan Pak, dan jujur dengan nilai prinsipil itu, supaya dari awal tuh garisnya jelas, prinsip saya tentang sesuatu tuh ini loh gitu. Kalaupun hendak di-adjust, paling seberapa derajatnya, tidak bisa terlalu frontal gitu misalnya. Tadi kan Ibu menyebut nilai-nilai tentang misalnya pengaturan keuangan seperti itu ya. Apa sih biasanya yang harus, yang kalau yang bagian Anda mesti tahu sebelum menikah supaya nanti jangan kaget-kaget. Tadi kan Ibu sudah ngomong soal uang, ya. Satu royal satu pelit kan bisa repot itu. Atau soal kerapihan. Betul. Satu orang taruh handuk harus di sini, ini handuk dilempar saja. Apa saja sih Bu yang harus kamu tahu sebelum memutuskan menikah dulu? Oke. Yang biasanya saya akan mengambil ini dari yang biasanya menjadi sumber konflik ya Pak. Yang biasanya menjadi sumber konflik kalau sudah di rumah tangga. Satu tentang nilai keyakinan. Ini real sih Pak ya, di konteks kita yang memang agama menjadi value yang cukup tinggi dijunjung. Jadi ini juga perlu dikomunikasikan. Apakah Anda tipe yang sangat meletakkan ya harus satu iman misalnya begitu ya, atau ada yang itu lebih loose gitu. Itu satu, tentang keyakinan. Kedua, tentang uang tadi sudah, tentang relasi atau bagaimana memperlakukan, memandang keluarga Pak. Keluarga sendiri apa keluarga asal nih? Dua-duanya. Karena Oke. ketika di Indonesia kita harus sadari bahwa kita menikah itu tidak sendirian ya Pak. Jadi kalau mungkin agak berbeda ketika di Barat ya. Tapi kalau di Indonesia kita tuh menikah keluarga dengan keluarga, basically, gitu. Jadi di situ perlu muncul dulu prinsip-prinsip tentang batasan-batasan bagaimana misalnya kita menyayangi keluarga kandung kita dan keluarga pasangan. Batasan mana membantu, batasan mana menolong. Nah itu mesti disinkronisasi begitu Pak. Karena ada itu nanti kaitannya juga relasi dengan mertua ya. Kalau pihak perempuan gitu ya, seberapa value dari pihak laki-laki tentang ibunya, bagaimana dia membayangkan relasi istrinya dengan ibunya, dan sebaliknya juga. Kalau istri, bagaimana dia mengharapkan suami memperlakukan ibu atau ayahnya, dan saudara-saudara saudara kandung gitu ya, saudara keluarga besar. Saya kira itu satu. Yang keempat, tentang pandangan tentang seksualitas. Saya rasa itu hari-hari ini mulai, kalau saya lihat dari generasi yang agak terbuka dibicarakan yang usia pernikahan udah 30, 20 ya, yang masih lebih muda gitu Pak. Mungkin dulu nggak terlalu ya, itu seakan-akan sesuatu yang alami saja gitu. Tetapi sekarang saya kira karena itu sering menjadi sumber konflik yang kemudian berujung kepada perpisahan. Jadi apa yang dipahami tentang seksualitas, apa ekspektasinya, bagaimana kita bisa sinkronkan dalam hal itu. Tentu seksualitas nggak cuma bicara hubungan intim, tetapi cara menunjukkan afeksi, cara menunjukkan keintiman gitu. Itu juga perlu disinkronisasi. Ada yang orang bilang bahasa cinta itu loh Pak. Itu. Jadi perlu memahami bahasa cinta calonmu itu gitu seperti apa. Betul. Supaya lebih tepat untuk mengungkapkan perasaan cinta itu. Sehingga nggak main kode-kodean yang terlalu sulit itu. Landing dengan tepat. Betul, kalau nggak kan
Ya mestinya tahu. Nah itu, aduh susah itu Pak itu. Oke, ternyata ada banyak ya Bu, ada banyak hal-hal yang dibawa oleh masing-masing orang ketika dua pribadi yang dari tempat yang berbeda, boleh sangat jauh berbeda itu Ya. Sepakat Ya. untuk menikah begitu. Nah, tadi Ibu sudah menyinggung sedikit sebentar. Lalu bisa lebih jauh, apa dampaknya? Ya. Apa dampak dari perbedaan-perbedaan yang ada ini dalam kaitan dengan membangun relasi yang kokoh bagi kedua orang ini ke depan? Biasanya kunciannya di satu kata Pak, ekspektasi, harapan. Oke. Jadi dengan persepsi kita yang berbeda, dengan value kita yang berbeda, kita bisa tambahkan satu kompleksitas lagi, gender yang berbeda, ya kan? Maka itu melahirkan satu ekspektasi yang juga berbeda, dan ini yang seringkali menjadi akar konflik sih sebenarnya, Pak. Artinya ketika kita, ini uniknya cinta ya Pak. Cinta itu membuat kita bisa berkorban, tapi juga orang yang kita cintai paling itu juga kita harapkan paling. Seperti pisau yang ada dua gitu ya Pak, dua bilah begitu. Satu sisi kita bisa giving all of it dari kita, tapi kita juga, namanya manusia kan ada sisi transaksionalnya ya Pak. Kita juga berharap dia all ke kita gitu. Nah jadi saya kira dampak terbesar adalah ekspektasi yang terlalu berjarak ya antara kedua pihak. Nah ini sebetulnya yang kemudian perlu ditarik, kata kunci yang satu lagi adalah bagaimana membuat kesepakatan. Karena gap itu kan perlu dijembatani dan akhirnya kalau bagi yang saya pahami Pak, pernikahan itu sebenarnya serangkaian kesepakatan ya. Ya betul. Series of kesepakatan gitu, dan itu terus menerus kita lakukan begitu. Dan mesti mulai dari awal ya. Jadi tentang apa tadi, nilai-nilai atau apa perbedaan karakter tadi itu ya, pengalaman-pengalaman yang berbeda itu mesti saling dikemukakan. Harapannya tentang pola relasi tadi misalnya, yang ya mungkin banyak yang jadi masalah. Walaupun sekarang mungkin agak berkurang karena kan sekarang para mertua takut sama menantu. Ada ya Pak begitu ya. Memang udah begitu kenyataannya sekarang. Saya kalau dulu kita nih yang menantu yang sangat takut sama mertua. Kalau sekarang mertua takut sama menantu. Tapi di satu sisi si anaknya yang terjepit Pak. Iya kan? Iya. Dia terjepit di tengah. Iya. Jadi kalau tidak terkomunikasikan dengan baik, itu menjadi bukan hanya konflik ya antara menantu dengan mertua, tetapi sebenarnya itu menempatkan sang pasangan. Betul. Di posisi sulit. Posisi sulit, Pak. Dan tidak bahagia sehingga akhirnya nih Pak, biasanya terus bikin kebahagiaan lain. Kan namanya manusia ya Pak, kalau ada tekanan dia pasti cari kompensasi. Mencari pemenuhan. Iya, gitu. Jadi sangat penting untuk mengungkapkan ya, melakukan sebutlah kesepakatan terhadap harapan-harapan itu. Ya. Mengemukakan saya mengemukakan harapan saya bukan berarti harapan harus. Iya, tapi gimana nih? Betul. Ya, melakukan negosiasi. Ya. Oke, kita sudah bicara mengenai nilai-nilai yang dibawa, perbedaan karakter, persepsi, ya bagaimana itu di-adjust supaya pernikahan dapat dengan baik. Dan kita akan lanjutkan percakapan kita pada segmen berikut setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB.
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama dalam acara Pernikahan Bahagia bersama saya Pendeta Sula Rosa, dan kita sedang berbicara tentang komunikasi dalam pernikahan dengan narasumber kita Ibu Pinkan Margareta, seorang psikolog di Pusat Pelayanan Psikologi Ukrida. Juga beliau adalah mengajar psikologi perkembangan dan psikologi keluarga. Dan tadi kita berbicara mengenai nilai-nilai yang dibawa oleh dua orang yang masuk dalam pernikahan. Sekarang kita lanjutkan, Bu Pinkan. Ya, Pak. Kan ada jarang sekali ada yang sama ya Bu. Ya. Ada sih ya. Tapi kebanyakan berbeda karena tadi berbagai macam perbedaan latar belakang itu. Nah, apa yang mereka perlu lakukan dua orang ini agar perbedaan-perbedaan yang mereka bawa itu tidak membawa dampak destruktif dalam kehidupan pernikahan, Bu? Ya. Satu ya Pak, sejauh mungkin berusaha berani menjadi diri sendiri. Kenapa saya katakan berusaha berani? Pada saat kita sedang dipenuhi dengan perasaan cinta, itu seringkali kita lebih nyaman bertopeng untuk supaya bisa diterima oleh orang yang kita inginkan, kan? Makanya dalam fase memutuskan menikah dengan siapa tuh saya sadar betul bahwa emosi cinta itu kuat sih, sehingga sangat kuat. Sehingga kadang-kadang kita agak takut ya untuk jujur menunjukkan siapa diri kita. Gitu. Itu Karena masih cinta yang salah sih Bu. Sebetulnya. Sebetulnya Pak. Tetapi itu yang mungkin satu, jadi berani menjadi diri sendirilah. Diri itu satu ya. Diri yang otentik. Setelah itu apa selanjutnya yang harus dilakukan, tentu setelah berani menjadi diri sendiri, mengkomunikasikannya. Nah, dalam komunikasi yang perlu diperhatikan, komunikasi itu kan tidak satu arah ya Pak. Tidak hanya saya menyatakan sesuatu, tetapi ada bagian di mana saya juga bersedia mendengarkan. Dan belajar untuk mengembangkan empati. Empati itu memahami dari sudut pandang orang lain. Dalam hal ini, kalau seseorang itu kita betul-betul kasihi dan kita ingin hidup bersama dia, maka meskipun sangat sulit ya Pak ya, karena kalau misalnya kita latar belakang kita berbeda jauh begitu ya, mengusahakan agar bisa memahami cara pandang dia terhadap hal-hal penting di dalam kehidupan. Nah, tentu proses empati ini membutuhkan komunikasi yang baik, yang lancar, dan membutuhkan kedewasaan ego ya Pak. Jadi kita tidak pengen menang sendiri, tapi ada bagian dari diri kita yang boleh untuk dikurangi, di adjust, ditawar begitu. Jadi bahasa mudahnya ya bersedia mengalah kadang-kadang gitu ya Pak. Gantian sih Pak akhirnya. Jadi bertransaksi lah dengan dewasa begitu ya. Iya, gitu. Kan tadi kan ada perbedaan-perbedaan yang dibawa Bu. Betul. Seberapa jauhkah sebenarnya perbedaan-perbedaan bisa dilakukan adjustment? Ya, sebut misalnya kalau ada keluarga atau seorang yang dari keluarga sangat ketat tradisional dengan nilai-nilai adat dan agama. Satu lagi orang yang mungkin terlahir dan berpendidikan di Barat yang sangat sebutlah bebas. Seberapa bisakah perbedaan-perbedaan dilakukan penyesuaian, Bu? Bisa, tapi kerja keras kan. Jadi kalau gapnya misalnya kalau kita pakai angka ya Pak ya, 0 sampai 10 gitu. Kalau gapnya itu dari 1 ke 9, itu kan berarti
anak tangganya banyak Betul. dibandingkan katakanlah 8 dan 5 gitu. Logis aja sih kita gitu ya. Jadi bisa atau tidak tergantung seberapa usaha yang mau diberikan. Berarti kalau gapnya sangat jauh, Pak, otomatis kan bagian dari ego kita banyak yang dipotong juga kan. Nah, apakah bersedia gitu? Pertanyaannya akan kembali ke situ sih, Pak. Apakah bersedia untuk bertransaksi, bernegosiasi, tetapi nah ini sulitnya, Pak. Mengalah tetapi tidak kehilangan diri sendiri. Nah, titik tengahnya itu loh. Susah ya. Susah. Karena kalau misalnya saya ambil kasus ekstrim ya, Pak, bedanya jauh. Misalnya tadi pakai keluarga yang sangat kolot begitu ya. Lalu pasangannya masuk. Dan akhirnya yang terjadi yang menang satu pihak. Jadi didominasi kan. Nah, yang pihak yang kalah ini mungkin awal-awal oke, tapi ini kan seperti memupuk api dalam sekam ya. Dia tidak merasa bahagia, tidak fully bisa. Orang sering bilang tuh kayak saya kehilangan diri saya dalam relasi ini gitu. Nah, ini seperti nanti jadi seperti penyakit kronis ya, Pak. Akan ada waktunya tiba-tiba itu boom gitu. Jadi ya ada konsekuensi sih ketika gap terlalu besar. Jadi kalau mau menikah dengan orang yang mempunyai perbedaan yang sangat kuat gitu, itu sadarilah bahwa Anda perlu usaha yang lebih keras. Betul. Kalau nggak bersedia, lebih baik jangan. Saya keluarga yang sangat akrab gitu. Ini keluarga yang sangat nggak peduli gitu. Itu kan sebelum dia menikah 30 tahun. 30 tahun dia harus dalam keadaan seperti itu ya, Bu. Jadi sebenarnya lebih mudah cari yang gapnya tidak terlalu jauh. Kalau udah terlanjur gimana? Kalau udah terlanjur cinta ya, Pak. udah terlanjur menikah sebutlah. Dulu ini karena ketika tadi cinta yang dalam tanda kutip begitu kuat itu membuat mereka tidak lihat perbedaan itu. Begitu masuk dalam pernikahan ternyata wow, kok jadi gini. Kalau udah begitu gimana? Masih ada harapan sih, Pak, menurut saya. Karena saya meyakini bahwa sebetulnya manusia itu kan dibatasi oleh pola pikirnya sendiri, Pak. Paradigma. Mindsetnya sendiri. Jadi masih mengalami paradigm shift. Yes. Tapi itu tidak mudah, kamu. Oh, betul. Betul, Pak. Nah, biasanya butuh bantuan pihak ketiga yang bisa masuk. Karena kalau berdua begitu ya, Pak, akan bertarung kan akhirnya kan. Apalagi kalau katakanlah karena sudah terlanjur menikah, sudah ada luka-luka yang timbul kan. Nah, reaksi manusiawi kita itu, Pak, kalau kita sudah terluka itu kan kita jadi agak ada pertahanan diri ya. Ada pertahanan diri gitu. Itu mekanisme defense-nya mental kita. Oleh sebab itu ada baiknya kalau kasusnya seperti itu bersedialah untuk kalau pernikahan ini masih patut dipertahankan, bantuan dari pihak ketiga, entah konselor pernikahan, entah rohaniwan yang Anda respect gitu ya. Anda berdua respect sih. Kan orang suka ngomong begini, Tuhan itu adil ya. Saya cerewet, misalnya pendiam, ini begini, ini yang ekstrim. Ini komentar Ibu tentang itu. Yang dua berbeda dan orang mengatakan Tuhan itu adil katanya. Iya. Jadi kalau begitu yang sama-sama cerewet, Tuhan kurang adil. Gimana komentar Ibu tentang yang seperti itu? Ini saya jadi teringat ada namanya law of attractiveness, Pak. Jadi kita itu memang cenderung tertarik kepada apa yang kita tidak miliki. At the first. Tapi sekali lagi dalam perjalanan cinta ada kalanya yang dulunya membuat kita tertarik tiba-tiba jadi bumerang membuat kita sebel. Dia aja ngomong diam aja. Iya kan? Lama-lama kayak aduh gitu, dulunya tuh justru tertarik karena kecerewetannya atau sebaliknya yang cerewet tertarik karena kayaknya dia cool gitu ya, dingin. Pas udah masuk dalam relasi beneran dingin, protes gitu. Jadi itu mungkin yang perlu dipahami bahwa apa yang harus dilakukan? Gini, Pak. Memupuk si cinta supaya nggak hilang. Karena cinta itu biasanya di awal pernikahan tuh, setahun, 2 tahun itu masih cantik lah gitu ya, Pak ya. And then reality comes. Tagihan, beban ini, beban itu, konflik ini, konflik itu. Nah, cinta itu memang bisa
seperti apa ya Pak ya, akhirnya terus kayak meluntur begitu ya. Kalau tidak dipelihara. Kalau tidak dipelihara. Makanya perlu udah usaha. Nah, salah satunya mungkin contoh konkret nih Pak ya, salah satu tipsnya. Untuk memelihara cinta adalah pastikan kita punya kebiasaan mengkompensasi Pak. Kalau ada satu hal negatif, kita kompensasikan dengan 5 hal positif. Oke. Nah, karena gini, 5 hal positif itu ternyata bisa mengkompensasikan goresan yang terjadi karena satu ketidaknyamanan. Nah, prinsipnya manusia itu Pak sebetulnya gitu ya, kalau dia hati nurani manusianya masih ada, jadi bukan sosiopat, bukan psikopat. Kebaikan yang dia terima dari orang itu akan membuat dia juga bisa feel okay, feel love ya, merasa dikasihi. Jadi meskipun pasanganku tuh nyebelin, tapi aku disayang nih sama dia, jadi gitu loh Pak. Itu cara praktikal sebetulnya yang bisa dilakukan. Jadi yuk diingat rumusnya, untuk satu hal negatif, gantikan dengan 5 gitu. Jadi orang memang cenderung kalau diperlakukan baik akan, dalam tanda kutip, bukan melupakan, tapi bisa memahami yang tadi Pak. Luka tadi itu. Betul. Ya. Tapi kalau lukanya 5, baiknya 1. Nah itu, bubar Pak. Jadi memang harus, jadi sama seperti itu ya, kalau pepatah zaman dulu kan masih SD, orang panas setahun dia bisa dihapuskan oleh. Ya. Jadi itu artinya kalau kita melakukan kebaikan, luka yang melukai 1 kali, itu perlu effort yang besar untuk menyembuhkan. Ya. Sementara kalau kebaikan 1 kali gampang, atau kebaikan 5 kali gampang juga hilang oleh 1-2 hal-hal yang melukai begitu. Nah, tadi kan Ibu Pinkan mengatakan salah satu cara adalah berkomunikasi ya. Bisa nggak dijelaskan seberapa pentingkah sebenarnya komunikasi itu dalam mengatasi perbedaan persepsi, perbedaan nilai-nilai, perbedaan karakter dalam membangun sebuah pernikahan? Saya pakai analogi ya Pak. Komunikasi dalam sebuah relasi itu seperti darah dalam tubuh kita. Oke. Darah dalam tubuh kita berfungsi untuk mengalirkan oksigen ke semua bagian tubuh. Nah, dalam sebuah relasi, oksigennya ini mesti ada kan Pak. Kalau tidak, relasi itu juga lama-lama akan kering dan mati. Kehilangan passion dan sebagainya. Nah, itu sebabnya kalau ditanya seberapa penting komunikasi, penting sekali gitu. Karena kita manusia ini, Tuhan tuh juga unik sih kalau saya pikir-pikir. Kita diciptakan berbeda gitu ya. Tetapi diminta untuk hidup bersama begitu. Nah, cara kita saling bisa mengetahui apa yang kita pikirkan dan yang kita rasakan, the only way adalah komunikasi. Gitu. Bahkan ini tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya, kenapa Tuhan menyediakan katakanlah Alkitab gitu ya Pak ya? Karena kita nggak bisa ketemu langsung untuk saat ini. So itu kayak surat cintanya buat kita gitu. Jadi memang antara manusia tuh kita harus bisa. Bahkan kalau saya logikakan lagi ya Pak, orang sering bilang gini soalnya, ngapain sih belajar komunikasi? Kan kita ngomong, kita bisa ngomong. Saya bilang gini, kalau komunikasi itu mudah, nggak ada fakultas ilmu komunikasi. Bener. Nggak ada Pak. Bener. Bahkan itu ada satu keilmuan yang khusus mendalami. Nah ayo kita belajar gitu ya, karena dari ilmu pengetahuan kita bisa mengutip hal-hal baik gitu terkait dengan hal itu. Jadi komunikasi sangat penting. Jadi seperti seluruh yang bisa dilakukan atau diberikan dalam merawat relasi. Seperti misalnya lah memberikan pemenuhan cinta, hadiah, memberikan sentuhan. Kalau itu tidak terkomunikasikan dengan baik, itu bisa kehilangan maknanya atau pesannya tidak sampai. Ya. Kasih hadiah, tapi tak terkomunikasikan dengan baik. Atau saya misalnya membeli sesuatu, atau saya sebulan tiba-tiba kasih kejutan begitu. Tapi kalau tak terkomunikasikan itu, karena bisa jadi dipersepsikan oleh pasangan Anda kejutan itu sebagai hal yang berbeda dari yang
Bapak maksudkan. Nah, iya kan? Jangan sogokan ini. Betul. Atau gini, ini pasti mau minta sesuatu nih. Ini mau ngapain ini? Curiga jadinya. Jadi segala hal yang bisa kita lakukan untuk merawat sebuah relasi memang harus dikomunikasikan dengan baik. Ya. Supaya tujuannya, pesannya tercapai. Nah, seperti apakah itu atau apa sajakah yang perlu diperhatikan saat kita berkomunikasi setelah informasi berikut ini? Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, terima kasih masih bersama kami dalam Pernikahan Bahagia. Ini segmen yang ketiga, segmen terakhir, tapi Anda masih bisa menuliskan komentar atau pertanyaan di chat room yang tersedia atau di kolom komentar, dan nanti dengan senang hati akan direspons oleh Ibu Pinkan. Kita bicara mengenai komunikasi dalam pernikahan segmen terakhir, jadi kita ingin menggali hal-hal yang lebih praktis dari Ibu Pinkan, ya, seorang psikolog di pusat pelayanan psikologi UKD. Bu Pinkan, apa saja sih Bu, tadi di ujung segmen terakhir saya katakan apa saja sih yang perlu kita perhatikan saat kita berkomunikasi, ya, secara khusus dalam relasi suami istri? Ada satu rumus, Pak, namanya Mehrabian Rule. Ini Mehrabian ini nama orang. Jadi seorang ahli psikologi juga dari Harvard, ya. Harvard. Jadi dia katakan dari 100% komunikasi kita. Nah, orang sering pikir komunikasi itu cuma yang kata-kata terucapkan. Nah, padahal kata-kata itu hanya dipersepsikan oleh lawan komunikasi kita tuh 7%. 7%, oke. Lalu 38% bagaimana nada suara kita, tone suara, modulasi. Jadi apakah kita mengucapkan dengan baik dan jelas, lalu kecepatan, itu crescendo atau piano. Nah, itu ternyata dipersepsikan lebih besar, Pak, 38%. Oke. Nah, yang lebih besar lagi, Pak, bahasa tubuh. 55%. Nah, di sini kita, ini tadi yang saya katakan, kita tuh perlu belajar ilmu komunikasi, karena ternyata otak manusia itu lebih menangkap yang non-verbal, ya, Pak. Non kata-kata. Itu gerakan tubuh, mata kita, mimik wajah kita, ya kan? Jadi, karena mata, ya, Pak, mata itu kan lebih melihat gitu. Sementara kalau kata-kata ini kan didengar. Betul. Dan kita dari kecil, kecuali yang punya kekhususan, ya, Pak, kita itu mengandalkan sekali visual, ya. Kita mengandalkan sekali mata kita, gitu. Jadi untuk menangkap pesan tertentu. Exactly. Sadar tidak sadar, gitu. Anda tidak perlu menjadi seorang ahli bahasa tubuh untuk itu. Kita pada dasarnya kita itu menangkap pesan persepsi itu lebih besar dari dia non-verbal. sedang bicara jujur atau tidak. Kita bisa lihat dari body language-nya, begitu, ya. Kalaupun dia nggak belajar ilmunya, gitu, ya, Pak. Ada kadang-kadang pasangan bilang gini, kayaknya kamu bohong deh sama aku, gitu, ya, gitu. Intuisi kan. Bisa jadi, karena sebenarnya kalau kita mau jelaskan intuisi itu gini, misalnya sudah menikah, Pak, 10 tahun, kan udah tahu ya, biasanya seperti apa. Kalau dia lagi gugup, kalau dia lagi apa, di otaknya tuh sudah terekam nih, bahasa tubuh pasangan saya itu. Tanpa dipositifnya saja, dia langsung
terekam itu ya. Hebatnya otak kita itu, Pak. Dia Hebat langsung ya. bikin sistemnya. Betul. Luar dia biasa. Masuk, gitu. Okay. Nah, begitu ada yang berbeda, meskipun secara logika nggak bisa ngomong bedanya di mana gitu ya, tetapi intuisi itu biasanya jalan gitu. Nah, tentu perlu dikonfirmasi. Kita juga nggak boleh hanya bergerak hanya dari intuisi, karena bisa jadi intuisi kita ada persentase error gitu ya, Pak. Nah, itu jadi itu yang perlu diperhatikan, bagaimana Mehrabian Rule mengajar kita bahwa nggak cuman isi kata-kata. Nah, ini seringkali kalau dalam relasi keluarga atau suami istri itu, Pak, kata-katanya bagus sih, Pak, yang kita sampaikan. Tapi kita sampaikan dengan nada tinggi, dengan nada tidak hormat, dengan mungkin tatapan mata yang misalnya karena kita lagi emosi, kita melotot-melotot, atau bahkan nggak mau lihat. Kan gitu ya, Pak. Ada yang buang muka tuh. Nah, melengos gitu. Melengos. Dibuang mukai oleh orang yang kita kasih itu melukai kan? Sangat melukai. Gitu. Karena kayak kita merasa tidak dianggap kehadiran kita. Jadi tadi kan mulai dari tapi mulai dari kata-kata. Yes. Berarti pemilihan kata juga menjadi penting. Penting. Itu tetap penting. Nah, itu pintu masuk ke hal kedua, Pak, tentang komunikasi ya. Ada 4 hal yang jadi sini saya ambil dari research panjang yang dilakukan oleh John Gottman. Itu seorang ahli psikologi juga yang meneliti tentang pernikahan menggunakan studi longitudinal. Jadi saya cukup percaya begitu ya, Pak. 4 disebutnya tuh horsemen, Pak, itu loh, kuda-kuda pembawa kematian kalau di Alkitab, pembawa kiamat. Nah, yang pertama kritik. Nah, terus mungkin kita bertanya ya, lah kalau pasangan kita melakukan hal salah, kita nggak boleh kritik. Nah, kritik yang dimaksud tuh begini, Pak. Kita menyerang kepribadiannya, menyerang karakternya. Misalnya, contohnya kita bilang gini, kamu tuh memang pemalas, kamu memang tidak bisa dipercaya. Nah, itu kan sebuah label terhadap karakter. Misalnya, diidentifikasi dulu, kesalahannya apa nih? Katakanlah kesalahannya adalah keliru memperhitungkan modal ya, Pak ya, misalnya apalah investasi terus meleset. Nah, berilah umpan balik. Jadi yang lebih bagus dari kritik itu sebenarnya feedback, umpan balik. Misalnya kita bisa berkata begini, dengan keputusan yang keliru, misalnya tabungan kita diinvestasikan dan ternyata ini habis gitu. Saya merasa sangat khawatir karena itu sebenarnya tabungan untuk anak-anak misalnya begitu ya. Jadi mengutarakan kerapuhan kita sebagai dampak dari kesalahan yang terjadi itu orang masih bisa terima, Pak. Karena kan dia juga merasa oke, betul ya, dampaknya dari keputusan gegabah saya kemarin tuh begini, melukai pasangan saya. Jadi gitu. dia bisa langsung melihat pada yang dikerjakannya. Betul. Ya, dan dia juga karena sang pasangan tidak menyerang pribadi, dia juga tidak membawa itu pada masalah pribadi, dirinya, tapi pada solusi, upaya memperbaiki, betul, pada peristiwa, situasi. Jadi kritik itu ketika kita menyerang pribadi, kamu apa? Semua label apa itu? Label ya. Yang ke arah karakter. Kamu sombong, kamu apa ya, karakter intinya kan. Nah, sayangnya mau menang sendiri. Ya, sayangnya lebih mudah untuk kita mengkritik daripada memberi umpan balik, Pak. Iya kan? Iya, betul. Lebih mudah karena cepet aja gitu. Iya. Karena kita perlu sadari, Pak, otak kita itu punya bawaan judgmental sih. Oh, gitu ya. Itu bukan faktor pendidikan ya. Pada dasarnya cara kita berpikir ya, kita sampai bisa menganalisis, Pak. Itu kan kita harus membeda-bedakan, lalu menilai dari perbedaan itu mana. Jadi judging, menilai itu part of our brain working kan. Betul. Artinya itu sebenarnya seperti, kalau menurut saya seperti pisau lah, Pak. Kedewasaan kita untuk menggunakan. Kepada siapa? Ya, di tangan ahli bedah itu menyelamatkan, di tangan pencopet itu dia. Oke, itu satu kritik, Pak ya. Yang kedua hinaan. Oh. Ini dari empat horsemen ini yang secara riset itu paling ditemukan berdampak atau berujung kepada perpisahan. Oh, penghinaan terhadap dirinya atau pada pasangan. Pasangan
atau termasuk kepada keluarga pasangan? Oh iya dong. Termasuk iya, itu. Oke. Nah, hinaan itu bedanya dengan kritik begini. Hinaan lahir dari sebuah pemahaman bahwa saya lebih dari dia. Jadi otomatis kalau mau menghindari supaya tidak menghina bagaimana? Jangan terjebak kepada sebuah pemikiran bahwa kita itu lebih baik. Kalau sudah menikah, Pak, dan kita punya pikiran, ya aku tuh memang lebih baik dari pasanganku, itu sudah membuka peluang ketika terjadi masalah, kita dikuasai emosi, maka akan keluar hinaan. Tanpa terkontrol. Tanpa terkontrol. Karena sudah menanamkan dalam diri bahwa saya melakukan lebih banyak dari dia. Betul. Membawa lebih banyak dari dia ke dalam rumah. Betul. Oke. Jadi kesetaraan kan kita bisa ya melihat bahwa mungkin yang income-nya lebih banyak misalnya katakanlah suami gitu. Tetapi di sisi yang lain apa yang dilakukan istri dengan misalnya mengorbankan karir, stay at home, merawat anak-anak, itu kan juga perlu dihargai gitu ya. Harus. Nah, makanya itu equal loh dengan usaha kerja keras cari uang gitu. Jadi selalu menemukan hal yang dihargai dari pasangan kita, itu perlu sih, Pak. Itu untuk menghindari kita menghina. Ya, belajar menemukan hal-hal yang istimewa, hal-hal yang baik yang dilakukan oleh pasangan. Karena pasti ada kan itu. Nggak mungkin nggak ada. Itu dia. Semua orang kan punya partisipasi dalam menciptakan apapun. Yes, kontribusinya masih ada. Pasti ada. Entah yang untuk hal yang negatif atau yang positif, pasti dua-duanya punya kontribusi. Jadi mesti cari kontribusi positif dari pasangan. Betul. Dan sebaliknya jangan lupa diri sampai tidak bisa melihat kontribusi negatif kita. Ya. Iya kan, Pak? Seringkali kita kayak ibarat tuh blind spot ya. Ada titik buta di mana kita hanya melihat yang salah orang lain. Selumbar di mata pasangan. Gajah di pelupuk mata. Betul. Kita tidak sadari. Oke. Dua hal. Jadi untuk menghindari, jadi tadi kritik lalu hinaan. Menghindari hinaan, belajarlah menemukan hal-hal yang baik, kontribusi yang baik masing-masing ya. Dan lihat hal-hal negatif yang kita bawa sendiri. Oke. Yang ketiga, defensif, Pak. Oke. Defensif itu kita melihat diri kita sebagai korban. Seperti yang biasa terjadi di dunia kita, the playing victim. Betul. Oke. Padahal tadi Bapak sempat katakan, mau kejadian negatif, kita itu juga sebenarnya ada ikut kontribusi. Bahwa bisa saja kontribusi kita 10% possible. Jadi setiap masalah dalam rumah tangga, kalau dalam pandangan saya ya Pak, tidak pernah ada satu pihak saja gitu. Betul. Itu selalu ada dua pihak, bahwa proporsinya ada yang lebih besar, yes, gitu. Tapi jangan pakai mindset saya itu korban. Sehingga karena once kita pakai mindset korban, kita jadinya defensif, Pak. Pokoknya yang salah orang lain gitu. Dan kita tidak bisa melihat apa yang bagian saya yang bisa saya lakukan. Jadi malah menjadi tak berdaya. Gitu. Apa sih Bu? Bisa kayak seperti apa sih contoh orang menempatkan diri sebagai korban itu sih Bu? Misalnya ketika dalam relasi suami istri ya Pak ya. Relasi suami istri misalnya ketika katakanlah begini, si suami sempat punya affair gitu ya. Sempat punya affair karena si istri itu terlalu pelit. Misalnya begitu, sampai untuk membantu keluarga suami juga nggak boleh gitu ya. Nah, si suami tanpa sadar mengambil mindset korban, karena begini, ya karena istri saya itu pelit, nggak perhatian sama keluarga, lalu ada nih perempuan, rekan kolega, yang kalau sama keluarga saya, orang tua saya sakit, dia mengunjungi gitu. Padahal kalau ditilik gitu ya, si suami ini juga punya kontribusi membiarkan si istri dalam situasi seperti itu. Dalam situasi istilahnya memegang keuangan totally seabsolut. Dia sendiri tidak melakukan peran untuk membuat negosiasi di awal gitu kan ya. Bagaimana maunya dia begitu. Tapi dia nggak lihat itu. Yang dia lihat cuman gini, yang salah istriku terlalu pelit, tidak memperhatikan keluargaku. Jadi menjadi pembenaran untuk dia
melakukan sesuatu affair gitu kan. Oke. Itu banyak, Pak. Orang tuh kadang-kadang kalau diajak berpikir tuh, ketika mereka terjebak di dalam menjadi korban, seakan-akan tuh mereka, ya aku bisa apa, nah gitu kan. Padahal, kalau saja mau melepaskan, kamu bukan korban. Ada sesuatu yang bisa kamu lakukan gitu. Nah itu. Betul kamu terluka, tapi kamu Yes. bukan tak berdaya gitu loh, Pak. Betul. Iya. Bukan benda mati yang tidak bisa Iya. melakukan sesuatu gitu. Iya. Kesadaran semacam itu yang kalau tidak punya ya membuat semakin hancur ya. Hancur, relasi semakin hancur. Iya. Ya. Oke. Yang keempat. Nah ini, yang keempat itu bangun tembok, Pak. Oh. Jadi mendiamkan berhari-hari. Jadi ada orang-orang yang memang juga karena karakter kepribadiannya enggan berkonflik ya, Pak. Nggak suka berkonflik. Didiamkan gitu. saja. Jadi didiamkan, terus ditahan-tahan. Nanti lama-lama terus macam-macam, Pak. Ya either nanti ada kebahagiaan lain atau setia sih, Pak, tapi terus mengalami fisik yang sakit, kronis, karena makan hati kalau orang Jawa bilang, Pak ya. Jadi dia mendiamkan masalah ini, tidak berusaha dicarikan cara untuk diselesaikan. Menarik diri. Sehingga mungkin kalau contoh-contohnya itu, Pak, kita mungkin lihat ya, ada pernikahan yang kayak sudah lama gitu, terus akhirnya kayak punya hidup sendiri-sendiri. Apalagi begitu anak-anak sudah pergi semua gitu. Terus ini suami istri yang sudah senior, terus kayak tidur pun sudah tidak bersama, gitu ya. Jadi, nah itu kan makin menjauh. Apa ini masuk dalam kategori orang yang suka bilang itu emotional divorce begitu, Bu? Ya, karena kan begitu temboknya sudah seperti kita nih, Pak, ada pembatas dan makin lama akan makin tinggi ya. Karena perasaan kasih atau cinta itu juga kalau tidak dipelihara ya akan habis. memudar gitu. Jadi ada 4 hal ya. Betul, Pak. Ya, tadi kritik, ya menyerang pribadi, hinaan, menganggap diri lebih tinggi dan pasangan tuh do nothing begitu. Lalu defensif. Tadi lalu terakhir adalah membangun tembok. Ya, membuat jarak. Tapi kan mengambil jarak secara terukur boleh kan, Bu? Boleh. Itu kesempatan untuk menenangkan emosi supaya luapan emosinya itu reda dulu, jadi bisa melihat masalah lebih logis ya, lebih realistis. Jangan keterusan. Ya. Itu, Pak. Itu. Ya, Paulus mengatakan boleh asal untuk berdoa. Betul. Ya, asal untuk berdoa. Jadi bukan untuk menghindar ya, Pak? Iya, bukan untuk menghindar, bukan. Dan kan dikatakan kalau gitu, oke, sorry ini saya akan ambil waktu dulu. Kita sampaikan kepada pasangan. Betul, kan? Ya. betul. Jadi clear buat dia, bukan karena saya marah nih. Iya, saya perlu waktu nenangin diri karena percuma kita lanjutkan. Yang ada debat kusir gitu. Oke, Bu Pinkan, ini tanpa sadar nih percakapan kita udah sampai di ujung. Sebelum kita akhiri, apakah ada sebutlah pesan-pesan khusus kepada para pasutri di sahabat DKB mengenai pokok percakapan kita? Silakan, Bu. Ya, Bapak Ibu pasutri yang saat-saat ini mungkin baru menikah atau sudah lama menikah, satu hal mungkin dari diskusi kita hari ini adalah mari kita terus untuk menyediakan diri belajar, melatih diri kita untuk bisa menyampaikan pikiran dan perasaan kita dengan cara-cara yang baik, sehingga bisa diterima dengan pasangan kita. Berkonflik tidak apa-apa, tetapi kita juga belajar bagaimana kita berkonflik supaya relasi kita menjadi lebih dekat bahkan setelah berkonflik. Karena dengan komunikasi yang terus-menerus dipelajari dan baik, relasi kita juga akan semakin hidup, bisa terus berkembang dan bisa semakin mendalam. Terima kasih, Bu Pinkan. Sama-sama, Pak. Terima kasih para rekan pasutri atas kebersamaan kita dalam episode kali ini. Dan bila ada yang memerlukan dukungan doa atau butuh teman ngobrol dalam menghadapi persoalan pernikahan, silakan hubungi para konselor kami. Ada Pasutri Pendeta Edwin dan Ibu Pungki di nomor 0878 28535190. Ada Pasutri Pendeta Jimmy dan Ibu Kartika di nomor 0877 75131000. Dan ada Pasutri Pendeta Hendra dan Ibu Vika di nomor 0812 3960 1234. Dan Pasutri Pendeta Daud dan Ibu Christine di nomor 0813 8073 5250.
Sebelum berpisah, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas kemurahan Tuhan bagi kami, atas Ibu Pinkan yang boleh berbagi dengan kami, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuannya untuk menolong para pasutri yang mendengarkan acara ini untuk dapat mengembangkan komunikasi dengan baik, supaya kebahagiaan yang telah Tuhan sediakan dalam perkawinan setiap kami dapat kami alami dan rasakan, sehingga dengan demikian kami pun boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati Ibu Pinkan dalam pelayanannya di Ukrida sebagai psikolog maupun sebagai pengajar, beri hikmat supaya dengan anugerah Tuhan ia boleh semakin menjadi berkat di tempat dia bekerja dan juga bagi keluarganya. Berkati para sahabat YKB, para pasutri yang mempunyai persoalan-persoalan, Engkau tolong mereka untuk dengan rendah hati mau mencari jalan keluar dan dengan rendah hati mencari pertolongan ketika mereka tidak dapat menyelesaikan sendiri persoalan mereka. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.